muslimat bahwa bangkitnya kita umat Islam itu terletak kepada kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Maka di sini kita bisa menyaksikan dari berbagai penjuru orang yang datang di kota Makkah ini, semuanya rukun, dan itu adalah ajaran yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makna yang kedua itu adalah makna filosofis. Makna filosofis ini artinya adalah dari setiap rangkaian ibadah haji yang kita laksanakan itu mengandung pesan-pesan yang harus kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Baru saja kita selesai melaksanakan umrah wajib kita, yang kita mulai dari niat dan kemudian berakhir dengan tahallul, yang itu semua ada pesan yang harus kita pahami dari setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Yang pertama itu adalah niat kita. Ketika kita mengawali niat haji kita atau niat umrah kita, itu mengandung makna bahwa semua harus kita laksanakan semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita niat dan menggunakan baju ihram, maka kita telah berlaku semua ketentuan-ketentuan baju ihram. Kita bukan takut kepada baju ihram kita, tapi yang terpenting itu adalah yang kita takutkan adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah meniatkan semuanya tidak lain adalah untuk taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man takhalahu kana amina. Yang kedua adalah pakaian ihram kita. Ketika kita menggunakan pakaian ihram kita, hanya ada 2 helai kain putih. Ini menggambarkan bahwa manusia tidak boleh berbangga-bangga dengan segala macam atribut keduniawian kita. Pangkat, jabatan, atau apapun harta yang saat ini telah kita punyai, sebetulnya itu adalah topeng dari penampilan kita yang sesungguhnya. Kita hari ini mulia di hadapan orang karena kita ditutupi aib kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hari ini bisa hadir itu adalah karena rahmat Allah yang kita dihadirkan di tanah haram ini. Padahal sesungguhnya kita adalah manusia yang sering kali berbuat salah. Oleh karenanya hanya ketakwaan inilah yang bisa kita lakukan agar kiranya kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya putih dan sama, yang membedakan adalah tingkat ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah wukuf. Besok kita ketika tanggal 9 Dzulhijjah kita akan melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Ini adalah puncak dari sekian proses perjalanan ibadah haji kita, yaitu wukuf di Arafah. Wukuf itu artinya berhenti. Artinya di setiap kegiatan kita 24 jam atau profesi kita apapun itu semuanya, kita harus menyediakan ruang waktu berhenti sejenak untuk bisa mengerti dan memahami, untuk bisa kita merenung, untuk bisa kita bermuhasabah, mengevaluasi diri, siapa sebetulnya diri kita di hadapan Allah, dari mana dan akan kemana, dan akhir perjalanan kita itu kita akan kembali di mana. Ini adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan renungan yang bisa membuat diri kita akan faham di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua pertanyaan itu jawabannya hanyalah satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya nilai-nilai haji ini setelah selesai ibadah haji, haruslah kita belajar untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari agar benar-benar kemabruran haji kita adalah sepanjang hayat. Yang keempat adalah tawaf. Tawaf kita mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Ini bermakna bahwa dalam kehidupan ini bagaikan roda, kadang atas, kadang juga di bawah. Semua itu adalah bagian dari tantangan dan resiko kehidupan. Tetapi porosnya cuma satu, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika kita
berada di saat-saat yang penuh dengan kenikmatan, itu adalah ujian dari Allah yang kita tidak boleh lengah dan kita harus mensyukurinya. Pada saat kita berada di bawah, kita pun juga harus terus mendekat kepada Allah supaya Allah segera untuk bisa mengeluarkan kita dari semua masalah-masalah yang itu insya Allah adalah solusi dari semua masalah yang kita hadapi. Yang kelima adalah sa'i. Sa'i adalah proses perjalanan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Sa'i itu artinya adalah berusaha. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Perjalanan sa'i ini itu mengandung maksud bahwa kita harus terus bergerak, harus terus berusaha untuk menggapai apa yang menjadi harapan dan impian kita semuanya. Semangat hidup, semangat beribadah, semangat bekerja, dan juga semangat untuk beramal. Artinya kita tidak boleh malas, artinya kita tidak boleh menjadi orang yang pemboros atau mungkin berpangku tangan, karena Rasulullah tidak suka kepada orang-orang yang malas. Dan melalui doanya, Rasulullah tidak menyukai hambanya yang mempunyai pribadi-pribadi yang malas ketika mempunyai harapan sesuatu, karena sesungguhnya kemalasan itu akan dekat dengan kemiskinan. Dan yang terakhir itu adalah tahallul. Tahallul itu artinya menghalalkan yang haram dengan berikhram yang ditandai dengan kita memotong rambut. Ini adalah simbol dari kebersihan. Ini adalah simbol bahwa kita harus melepas semua hal-hal kejelekan dalam diri kita untuk kita lepaskan dalam kehidupan kita.